bisa dibilang saya orang yang pertama masukin konten dakwah di TikTok. Sampai Habib Hussein Ja'far itu yang download TikTok di HP-nya, saya yang download TikTok. Ketika saya pertama kali bikin konten-konten yang kayak begitu, udah mendapatkan popularitas, mendapatkan kenikmatan popularitas, niat awalnya udah goyah. Kan orang dakwah itu harus karena Allah kan? Oke. Berubah tuh jadi Hamba viewer. 21 tahun. Ganteng iya. Lu kagak pernah asik-asik gitu? Pernah. Tapi ada cerita loh dong. Kan pernah ada wawancara di pinggir jalan kayak lebih suka cowok soleh apa bad boy gitu kan. Rata-rata cewek kan jawabnya bad boy. Iya. Saya kasih tahu ya, cowok soleh itu cuman nggak kelihatan aja. Okay. Karena nggak semua cowok soleh itu culun. Kenapa ke politik sekarang? Oh enggak, saya nggak ke politik. Hanya menunjukkan keberpihakan saja. Dokter kalau berani dukung 01 di TikTok dan dukung 02 di Twitter. Hancur dok. Alasan kenapa saya kemudian memutuskan untuk memilih 01, memilih 01 nih. Tentu saja. Cukup dengan tanya dokter Richard. Baru pertama kali aku podcast, yang duduk di samping aku begitu duduk, dia langsung ngomong bismillah nggak blunder. Kenapa lu takut sama gue? Enggak, cuman di mana-mana kalau ngobrol sama banyak orang kan, apalagi di depan kamera yang paling terutama bagi influencer itu kan blundernya itu kan. Apa yang kamu takutin? Dokter pernah nggak takut sering blunder? Iya kan? Bukan takut blunder. Aku nggak takut blunder. Aku pikir kamu tanya dokter pernah nggak dihujat gitu. Sering. Emang kalau blunder kan dihujat kan? Emang kenapa? Kamu takut dihujat? Begini, rasa takut itu pasti ada. Rasa takut itu pasti ada. Kalau di preman pensiun, Pak Edi Kusnandar, Muslihat, itu pernah ngomong begini ke salah satu preman bawahan dia. Kamu tuh gak boleh kehilangan rasa takut, kecuali kamu mau pensiun jadi manusia. Jadi rasa takut itu harus ada. Oke. Sebagai apa ya? Self mechanism gitu. Untuk controlling kita. Rasa takut itu harus ada. Wajar ada ya. Dan harus ada ya. Harus ada, wajib. Harus ada ya. Kalau orang ngomong terus bertindak sesuatu tanpa rasa takut, nol rasa takut, entah itu rasa takut sama Tuhan, rasa takut terhadap sesama, ya udah, dia bukan manusia lagi. Tapi bukan berpura-pura juga kan? Enggak. Kan kalau misalnya kita ngomong, wah tuh takut blunder, jadinya kan nggak bisa mengekspresikan diri kita yang sebenarnya juga nggak bagus. Saya percaya bahwa setiap omongan itu ada tempatnya. Oke. Kalau di depan kamera itu kan dinikmati sama banyak orang. Kalau dinikmati sama banyak orang, konsekuensi setelahnya adalah ada omongan-omongan yang sekiranya tidak pantas diucapkan. Nah, itu yang saya lumayan berharap jangan sampai ucapan itu bisa saja muncul di depan kamera. Oke. Jadi apa adanya, cuma ada statement yang mungkin bisa di depan kamera, mungkin ada yang di belakang kamera. Bijaksana ya. Untuk konsumsi siapa ya? Iya. Lu bijaksana juga ya? Umur berapa lo? Umur 21. Weh, buset. Lu panggil siapa sih? Hussein Basyaban atau Kadam Sidik? Panggil aja Kadam. Kadam. Ya. Nama asli? Husain. Hussein. Jadi, itu nama panggung. Oh, oke. Yang nama panggung Kadam Sidik. Iya. Kenapa? Jadi saya kan sejak kecil dari SMP kayaknya udah suka ngonten. Udah suka Dan ngonten. dulu dari kecil kontennya agama gitu. Enggak. Kontennya malah beatbox loh. Beatbox. Lu jago? Gak jago, cuman bisa. Iya. Ya, coba. Ya Allah. Malu banget. Entah masih ada skillnya apa enggak. Coba kalau gitu. Apa ya? Aduh, malu banget. Dokter bisa? Gak bisa. Gue pernah ketemu siapa itu namanya ya, TikToker yang beatbox ya kemarin ya. Kakak beradik itu, cowok yang cewek. Pernah datang ke acara gue. Coba deh, gue pengen denger. Selain sholat dan azan. Semoga bisa ya. Masih ada. Kontennya juga dulu bahkan komedi. Kontennya juga beragam. Hingga akhirnya pada suatu hari, saya kan ngaji. Tiap hari ngaji. Terus ada orang Arab. Aslinya memang kayak gitu? Iya, aslinya saya dari lingkungan pesantren. Walaupun nggak mondok, tapi abi saya punya pondok itu. Jadi setiap hari saya ngaji, terus tontonan saya dulu ada orang Arab namanya Umar Al-Udah. Umar Al-Udah, dia orang Arab. Kontennya adalah bikin video dakwah 1 menit. Oke. Dimana pada saat itu, di tahun-tahun itu,
hampir gak ada orang bikin konten dakwah yang model kayak begitu. Sekarang kan banyak kan? Nah, Sekarang kan banyak. Nah, jadi saya ngikutin dia, terus memberanikan diri bikin konten dakwah. Nah, ketika sudah bikin konten dakwah, berani uploadnya cuma di mana? Story WA doang. kenapa? Malu. Malu kenapa? Malu dilihat orang yang takut Ya. dilihat orang yang lebih pinter. Ya, malu sama saudara, malu sama teman-teman. Sok pinter lu, sok hebat, sok Ya, bener. sok alim. Sok- Ya, itu kan. Jadinya beraninya cuma upload di WhatsApp Story aja. WA, heeh. Hingga akhirnya suatu hari, saya kayak, Ada yang lihat nggak tuh? Gebetan lu lihat. story WA, iya kayaknya. Dia lihat. Masa SMP ya. Iya. Akhirnya saya beranikan diri bikin video dakwah yang 1 menit 2 menit itu di mana? Di Instagram. Setelah bikin di Instagram, ternyata respon dari saudara, respon dari keluarga itu malah positif. Oh ya? Malah positif. Positif, keluarga positif. Ternyata respon dari keluarga itu sangat amat positif, alhamdulillah. Akhirnya terus tuh bikin video-video kayak begitu. Bikin video dan sebagainya. Tapi di Instagram nggak rame. Oke. Di Instagram sama sekali nggak rame. Dan jujur, waktu itu saya nggak pernah ngejar rame. Saya ngejar kelegaan dari diri saya ketika ngomong. Oh, oke. Banyak unek-unek yang kesimpan gitu, pengen, ini harus diomongin. Nah, Itu masih SMP, SMA gitu. Cuman, SMP SMA kita agak beda ya. sebenarnya omongannya jelek semua loh, Dok. Omongannya kayak apa ya? Setelah saya tonton lagi itu kayak apa sih? Bocah ngomong begini tuh kayak gak banget. Alay gitu kadang. Gak usah lu. Hah? Gak usah lu. Gue lihat video lama gue, gila di orangnya. Ya Ternyata Allah. semua orang itu sama. Justru saya pernah dengar satu kalimat, tanda kedewasaan seseorang adalah saat dia malu melihat Video apa dia? video lama dia. Ternyata sama ya Sama. gitu ya. Akhirnya video-video dakwah itu kemudian saya upload di Instagram. Hingga akhirnya tiba satu masa di mana saya udah nyetok beberapa video kan di galeri untuk diupload di Instagram. Oke. Kemudian saya main game sama teman. Main game. Siapa yang kalah nggak boleh buka Instagram, nggak boleh ngepost apa-apa di Instagram sebulan. Lu kalah. Saya yang bikin peraturan, saya yang kalah. Ini saya bikin buset, malah saya yang kalah dan ya udahlah ya. Konsekuensi dari Fair ya, iya. nggak boleh post. Akhirnya saya nggak post. Waktu itu saya di Madura kan. Madura di mata dokter apa hal yang apa ya, yang sering kali terbayang? Sate. Selain sate, Kadir Sate. doyo ya. ada pernah dengar Carok apa itu? carok, Carok apa itu carok? bunuh-bunuhan. Oh. Pakai Kalau di Palembang tuh tuja-tujahan. tuja-tujahan. Tuja itu pakai pisau, tuja. Kalau itu pakai celurit. Oh, pakai celurit. Oh, Ya. lebih gawat lah. Nah, kalau di Madura itu kan lagi musim-musimnya jamet, tahu jamet? Jamet tahu. Iya. Jamet. Itu tuh kayak di sekitar saya ada lah beberapa orang yang begitu. Ah, Nah, saya ngajar santri. oke. Di rumah tuh ada santri ngajar Quran. Ada salah satu santri yang dia itu pendiam abis. Pendiam. Tiba-tiba diejek sama teman-temannya dengan ejekan topan apa gitu. Saya penasaran, kenapa dia diejek? TikToknya. Kenapa TikToknya? Itu pendiam begitu tuh isi TikToknya meliuk-liuk. Jadi saya beranikan diri download TikTok for the first time. Padahal sebelumnya saya benar-benar gak suka sama TikTok. Saya benci sama TikTok. Kenapa? Ya karena Sumber dosa. stereotype TikTok dulu itu kan apa ya, alay. Kemudian buang-buang waktu. Oke, bukan dosa ya kan? Enggak. Bukan cewek-cewek seksi gitu. Ya kalau itu kan dosa kan? Iya, makanya gue tuh pengen tahu cara berpikir lu tuh kayak ngabisin waktu, alay, nggak bisa nggak bisa konsentrasi kayak gitu punya, atau ada ininya. Kalau dulu mikirnya lebih ke alay sih. Alay ya, Ya. alay ya. Nah jadi akhirnya di TikTok itu aplikasi TikToknya ada. Saya coba kalau saya ngepost video dakwah ke TikTok aman nggak? Waktu itu gak ada orang dakwah dok di TikTok. Nggak ada. Jadi bisa dibilang saya orang yang pertama masukin konten dakwah di TikTok. Oke.
di tahun 2020 awal. Sebelum sekarang kan meludak banyak banget. Pendeta ada, Bante, terus pendakwah-pendakwah yang masuk TikTok tuh banyak. Sampai Habib Hussein Ja'far tahu? Tahu. Itu yang download TikTok di HP-nya, saya yang downloadin. Saya yang untuk pertama kalinya akhirnya beliau masuk TikTok itu saya. Karena kan? kamu ya? Bukan karena saya. Dan itu viral? Saya ajak, iya sampai sekarang kan viral kan. Tapi Habib Hussein mah udah viral duluan. Enggak, konten dakwamu kamu upload di TikTok viral. Untuk hari pertama langsung meledak. Hari pertama kayak isinya tuh beragam. Ada yang hujat di hari pertama itu. Padahal sebelumnya saya gak pernah kena hujat di Instagram. Ada yang muji. Kalau hujatnya itu, dakwah kok di TikTok katanya. Dakwah kok di TikTok. Ngomong Islam begini mah di masjid. TikTok mah udah kayak diskotik katanya. Bagi yang muji, mereka bilang, alhamdulillah akhirnya di tempat yang sekotor ini, kata netizen waktu itu ya, itu. Sebelum terpolarisasi oleh berbagai... Karena pada waktu itu masih zaman joget-joget seksi ya? Iya, masih zaman itu. Joget-joget. Ada konten kreator yang edukatif, tapi bukan agama. Dokter ada waktu itu. Cantik kan pasti kan? Ganteng kan? Saya gak ingat. Dari Palembang itu. Oh iya. Ini saya masuk bikin 4 hari 100.000. 4 hari 100.000. 4 hari 100.000. Saya waktu itu mikir kayaknya ini bot deh. Kayaknya ini bot, kayaknya ini palsu. Jadi kayak masa iya 4 hari 100.000? Tapi komentarnya banyak. Nah, ketika saya pertama kali bikin konten-konten yang kayak begitu, udah mendapatkan popularitas, mendapatkan kenikmatan popularitas, niat awalnya udah goyah. Kan orang dakwah itu harus karena Allah kan? Oke. Saya mengalami beberapa fase. Fase pertama adalah fase di mana saya gak ngarep apa-apa. Bukan dengan niatan saya pengen ngomong agama ini agar dapat pahala dari Allah. Enggak. Dan bukan juga demi manusia, biar dipuji orang. Enggak. Murni karena pengen ngomong banyak. Pengen mewartakan. Okay. Dari kecil emang suka ngomong sama orang, suka ngobrol, suka diskusi, suka apa sama orang. Akhirnya berubah tuh jadi hamba viewers dalam beberapa momen. Sampai-sampai kok nggak banyak yang nonton. Iya, udah mulai begitu tuh. Kok sepi. Padahal kan dakwah nggak boleh begitu. Lebih menarik. Ya, kecuali kalau jualan ya. Tapi kalau dakwah ya dakwah yang kalau pengen menyampaikan dakwah ya dakwah aja, gak usah ngarep viewers dan sebagainya. Kemudian ngarep pujian dari orang, kemudian kalau baca komen kok. Ya, baca komen, dipuji, rasanya tinggi hati. Akhirnya, alhamdulillah di sekitar saya itu banyak banget orang-orang yang negur. Orang-orang yang negur dari orang tua, umi itu biasa bilang ke saya, nak, jaga hati kamu. Kamu begini-gini itu harus karena Allah loh. Kamu gak boleh berubah sikapnya. Akhirnya, oh iya juga ya. Waktu itu saya sempat memutuskan yaitu seminggu. Tujuannya adalah perbaiki hati. Balik lagi. Hingga akhirnya kenikmatan popularitas itu mungkin bisa didapatkan 6 bulan doang. Dokter berapa? Kayak gimana maksud kenikmatan popularitas itu kayak gimana? Saya jamin setiap orang-orang yang populer sekarang, yang lama populernya udah gak lagi menikmati popularitas mereka, kecuali dengan tujuan-tujuan yang lain, kayak misalnya jualan, atau ingin menyampaikan beberapa pesan dan sebagainya. Tapi kenikmatan dia sebagai public figure yang populer itu menurut saya gak banyak orang yang lama yang bisa menikmati itu. Maksud kenikmatannya itu apa? Kayak apa ya? Kenikmatan. Happy, dipuji banyak orang, ya. Dikenal, ajak foto gitu ya. Gue sih sebenarnya gak begitu happy sih sebenarnya. Iya. Dari awal. Ada bagian happy, ada bagian gak happy. Bagian happy-nya itu adalah gue jualan jadi lebih laris manis. Ya. Karena tujuan gue kan adalah sebenarnya bukan cari duit di YouTube, nggak cari duit di Instagram, nggak cari duit di TikTok. Tapi habis itu jualan di TikTok. Punya klinik, gue nggak munafik kan. Punya klinik kecantikan kayak gitu kan. Salah satu dikenal, oh iya punyanya Dr. Richard. Kalau kan bukan sosok dikenal kan orang nggak ada yang tahu kan, gitu kan. Itu sih sumber gue cari duit sih. Happy-nya kan ada di sana. Semakin gue terkenal, semakin ya bisnis gue semakin maju, semakin makmur.
follow. Dan semakin banyak orang yang ngajak kerjasama. Ya. Tapi nggak happy-nya itu, ya kita kan pengen ada me time, pengen ada privacy gitu kan, sama dengan keluarga. Nah itu susah banget gitu. Ya itu, saya hampir menemukan selebriti-selebriti barat, timur, dan sebagainya, akan ada momen di mana mereka itu mengeluhkan popularitas mereka. BTS pernah speak up perihal kayak keluhan mereka entah di lirik lagu. Justin Bieber di lagunya Lonely kan sempat mengeluh rumahku bagaikan terbuat dari kaca dan sebagainya. Dan seleb-seleb luar, orang-orang yang begitu populer akan ada momennya di mana mereka udah mati rasa dengan popularitas mereka. Tapi candu tetap. Candu apanya? Candu tuh kayak gini ya. Banyak orang yang mungkin masih masuk ke fase 2 lo tadi ya, hamba viewers tadi ya. Ketika dia viewersnya rendah atau ketika tidak dibicarakan, dia mencari momen, bikin gimmick, bikin sesuatu. Ya kan, karena candu. Karena candu, kalian gak usah munafik deh yang di rumah juga ya. Misalnya kita bikin video, ya, kalian upload di TikTok, kalian lihat terus viewersnya. Kenapa dilihat terus viewersnya? Terus kalau misalnya viewersnya naik, seneng kan? Terus pengen upload lagi kan? Itu kan artinya candu. Tapi candunya itu candu dosis kecil lah. Dosis kecil. Gak masuk ke narcissistic disorder. Iya, kalau kayak kita ini kan sudah candunya itu candu yang pengen mempertahankan juga. Lu pengen mempertahankan gak sih? Paling nggak tuh pengen mempertahankan viewers atau pengen mempertahankan pandangan ke masyarakat gitu. Lebih ke ini. Kadang-kadang saya ingin menyampaikan beberapa idealisme saya kan. Saya ingin sampaikan. Saya pengen idealisme ini tersampaikan ke banyak orang. Nah, kadang-kadang begitu. Atau pas jualan. Kalau jualan saya perhatiin banget. Saya kan jualan parfum juga, Dok. Ya, lu jualan parfum juga? Iya, ada beberapa jualan. Saya kayak, rame nih, please rame nih, gitu. Nah, ini harus rame, karena biar penjualan meningkat lah. Nah, tapi kalau dilihat orang, ditonton orang, lu nggak peduli mau rame atau sedikit sekarang? Kalau misal beberapa pesan-pesan yang lain, pesan-pesan yang simple dan sebagainya, saya nggak peduli. Lu sudah nggak peduli di sana? Udah nggak. Udah nggak. Cuman alhamdulillah ramai terus, alhamdulillah. Nah, akhirnya sampai di fase ketiga. Fase ketiga, ya fase yang naik turun. Nah, sekarang saya lagi di fase ketiga. Fase naik turun itu gimana? Fase kayak seneng gitu. Dipuja seneng. Terus ada yang ngingetin. Makanya saya bilang ke beberapa netizen ya, kalau pengen selamat dunia akhirat itu harus dikelilingi orang baik. Karena kalau kita bergantung sama diri kita sendiri gak akan kuat. Jadi datang tuh nasihat. Awas. Viewers kamu itu bisa jadi orang yang menghujat kamu nanti di akhirat. Iya. Balik lagi. Naik lagi, turun lagi. Ya gitu. Sekarang saya lagi di fase ketiga. Gitu, alhamdulillah. Semua orang lah ya pernah mengalami fase gitu. Ngomong-ngomong gue bingung ya. Lu kagak asik atau kayak gimana sih ya? Kenapa? Kenapa? 21 tahun. Ganteng iya. Alhamdulillah. Masa bahasnya agama terus dari kecil sampai gede? Lu kagak pernah asik-asik gitu? Pernah. Tapi ada cerita loh, Dok. Iya. Pas SMP, saya pernah masuk BK selama 1 minggu full. Lu masuk BK kenapa dulu nih? Karena kebanyakan ngaji berarti kan? Kata guru BK-nya, perbincangan saya gak sesuai sama umur. Bulila, mana Bulila? Ini Bulila namanya. Jadi saya bener-bener selama istirahat pas SMP dipanggil sama guru BK. Kamu itu harus alay kan. Kamu harus begini. Kamu tuh perbincangan kamu gak sesuai sama umur kamu. Setelah saya sekarang di usia 21 terus ngeliat status FB dulu. Apa sih kenapa harus masuk BK? Alay banget ini kata saya. Gitu. Lu kagak pernah ini ya, apa namanya, nggak pernah asik-asik itu pacaran kayak gitu? Asik-asik mah. Pernah nakal? Pernah lah, Dok. Nakal lu kayak gimana sih nakal versi lu? Pernah pacaran 2 cewek nggak? Enggak lah. Apa ya? Anak zaman now. Apa ya? Seganteng lu homo ya? Enggak lah. Masih suka sama cewek. Bahkan ya ada. Crush ada juga. Cuman apa ya? Selingkuh pernah nggak? Enggak. Pacaran pernah nggak dulu pacaran?
hanya Allah yang tahu. Gue tanya serius, lu pada pacaran nggak? Di Islam itu dok. Iya gua nggak tahu. Enggak, kalau di Islam itu dok, aib itu harus ditutupi. Kayak nggak boleh cerita aib. Oh, Ya. jadi itu aib. Aib. Jadi lu nggak mau pacaran lagi? Ada laginya ya? Ya artinya kalau lu cerita kayak gini kan artinya Ya. kemarin itu aib dan lu nggak mau cerita lagi kan? Ya. Nggak mau lagi. Berarti maunya ke depan ta'aruf. Udah ta'aruf. Gini, takutnya nggak harus melalui konsep ta'aruf. Nah, orang tuh banyak salah persepsi itu masalah ta'aruf. Ta'aruf itu kan artinya proses pengenalan antara dua orang yang sebelumnya belum kenal. Ta'aruf. Masdar kalau di dalam bahasa Arab. Nah, ta'aruf itu ketika belum kenal. Siapa tahu nanti jodohnya adalah orang yang sudah saling kenal. Saya kenal sama orang tuanya, dia juga kenal sama orang tua saya. Nggak perlu ta'aruf, tinggal gas kan. Oke. Nah, jadi apakah Yang penting nggak pacaran. Insya Allah nggak. Oke. Amin. Tambah gak asik hidup lu. Asik kok dok. Hah? Asik kok. Asik ya? Asik kok. Hidup saya asik. Pulang ke rumah, lu ngapain aja sih dari rumah? Sekolah, habis sekolah ngaji. Iya juga ya. Tapi asik sih, saya menikmati hidup kayak gitu tuh asik kok. Nongkrong dengan temen-temen. Nongkrong. Minum gitu. Nggak pernah. Coba. Enggak. Ada teman saya minum misalnya, saya pergi. Coba. Enggak. Alhamdulillah enggak. Enggak pernah. Ngerokok. Ngerokok terakhir kali SD. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Jadi di rumah itu aduh. Jadi ini kan rumah saya dok. Ada tukang. Tukang itu kan kerjanya ngerokok kan, sambil mereka nguli, bikin adonan semen dan sebagainya. Umi saya itu kerjanya adalah ngitung-ngitung jumlah para tukang yang akan diberi gorengan, dikasih jajan dan sebagainya. Umi yang masakin kan, di kampung begitu. Nah, posisi jendela itu dari dalam terang, dari luar gelap. Ada rokok yang lagi saya curi. Saya penasaran banget, rasa rokok ini gimana ya? By the way, ini aib masa kecil, belum balik. Belum ada dosa waktu itu. Jadi, saya ngambil satu rokok. Dua dosa lo ya, satu curi, satu lagi ngerokok. Tapi masih kecil dok, nggak ada dosanya dok. Saya ngambil rokok, langsung pergi ke sumur di belakang. Ternyata umi saya posisinya lagi ngintip keluar. Lihat lo. Lagi lihat. Sayanya nggak sadar. Sampai akhirnya saya ke belakang sumur, saya gini tangannya. Itu pertama kali sambil batuk gitu. Langsung umi muncul dari depan. Kamu ngerokok? Enggak. Itu sudah pertama dan terakhir, gak mau lagi. Gak mau lagi. Gak mau lagi. Nonton film bokep. Enggak. Beneran. Lagi pula itu pertanyaan, jangan ditanyain lah. Enggak, gue pengen tahu seasik apa hidup lo. Nih, biasanya kalau saya pulang nih, palingan ya baca buku. Bukunya buku agama lagi? Enggak. Semua buku. Buku-buku barat apa dan sebagainya saya baca juga. Kadang juga baca buku agama, kitab. Terus habis itu ya ngobrol sama teman-teman. Habis itu kalau waktunya jalan-jalan, misalnya buat happy-happy kemana, jalan-jalan juga. Tapi lu happy ya? Dengan keadaan lu seperti itu lu happy? Happy sangat. Bahkan bokap lu apa? Bokap lu? Kenapa? Bokap lu apa? Ustad? Kiai. Oh, pantes. Nyokap lu juga? Bunyai. Kiai Bunyai di Madura. Oke. Itu jadi privilege nggak sih? Jadi keuntungan, kebahagiaan, atau jadi beban buat lo? Nah, ini ada cerita. Saya itu benar-benar bersyukur lahir di Mekah. Lu lahir di Mekah? Lahir di Mekah. Kenapa tuh? Karena begini. Nggak diperhitungkan dengan baik atau kayak gitu? Bukan. Jadi orang tua saya dulu belajar agamanya di Mekah. Oh. Belajar agamanya di Mekah. Sama banyak guru-guru. Nah, mungkin penonton ada yang kenal Syekh Ismail, Zain, Said Muhammad, dan sebagainya. Nah, habis saya kan belajar di Mekah, lahir lima-limanya. Saudara saya kan berlima, lahir semua. Saya bungsu, laki-laki semua. Di Mekah itu nggak ada privilege. Di Mekah itu semua orang jadi satu. Kalau kamu hebat,
mampu berkarir, kamu dipuja. Kamu nggak hebat, kamu nggak mampu berkarir, dibuang. Oke. Kemudian saya di usia hampir 6 tahun datang ke Indonesia. Ketika saya datang ke Indonesia, saya menemukan orang-orang itu nunduk. Orang-orang yang sepuh, tua, yang udah sepuh, ketemu saya itu gini, nunduk. Saya penasaran, ngapain ini orang? Terus saya punya julukan baru, dipanggil Lora. Okay. Lora. Anak-anak kiai ya? Kalau di Jawa ada Gus. Gus, pernah dengar ya? Pernah. Gus Samsudin pernah datang tempat gue. Tapi pas ceritanya, gue punya namanya Gus Agus. Oh ya? Iya. Oh. Bukan anak kiai. Bukan anak kiai. Nah, kalau saya, kalau di Madura Lora, saya kayak, kenapa orang-orang sepuh ketemu saya, cium tangan, kemudian nundukin gini, nundukin badan, bungkuin badan, terus saya punya julukan baru Lora. Saya kayak, apa sih hidup ini kata saya. Ketika saya di Indonesia waktu di Madura lebih tepatnya. Ternyata saya anak kiai. Ternyata abi saya kiai di Indonesia. Kalau di Mekah gak ada begituan. Jadi kayak hal itu adalah suatu keanehan bagi saya. Jadinya saya tidak dididik sejak kecil dengan merasa bahwa orang-orang yang duduk dan sebagainya itu adalah sebuah privilege. Bahkan abi saya itu bilang ke saya buat jangan terima orang yang cium tangan, jangan biarin orang nundukin badan. Bahkan abi saya sampai sekarang itu yang boleh cium tangannya itu palingan ya ponakan, anak kecil, santri yang senior sama santri yang kecil-kecil. Kalau orang luar random nggak akan dikasih tangannya. Saya juga setiap kali hadir majelis dan sebagainya ada orang yang berusaha cium tangan, ya nggak saya izinin. Apalagi di Madura ya. Di Madura itu kultur pengkultusan dan kecintaan mereka terhadap kiai atau habib itu luar biasa sekali. Nah, makanya karena sejak kecil dididik. Apalagi pendidikan orang tua saya ini. Abi saya itu jangankan kamar mandi dalam, kamar mandi santri pun dibersihin. Dari kecil saya dididik, Dok, nyapu halaman rumah yang harusnya itu bisa dikerjain sama santri juga, bersihin tai ayam, bertani. Sampai sekarang saya bertani. Orang tua saya itu kerjanya begitu juga. Ada entok di rumah, kambing dan sebagainya. Ya kerjanya. Jadi gara-gara dididik dengan didikan yang kayak gitu, privilege-nya ada. Tapi tetap sama Abi dibilang jangan sampai privilege itu mengganggu mental lo juga dapet. Ya. Jadi kalau misalnya mau jadi orang kayak lo ini, gue tadi bilangnya kayak nggak asik ya. Padahal sebenarnya kan ini adalah orang yang benar sih sebenarnya. Dan amin. Semua orang kan pengen sebenarnya kayak gini. Tapi kan permasalahannya kan dosa itu kan lebih manis. Dosa itu kan lebih enak. Makanya gue tuh pengen tanya-tanya, kok bisa ada anak muda kayak gini, 21 tahun kayak gitu kan. Gini, Dok. Kalau dokter, pandangan dari seorang muslim ya, lebih tepatnya, anggap dokter muslim, anggap. Amin. Insya Allah. Nah, ketika ngelihat orang baik, atau ketika dokter lagi dipuji dan dipuja dan sebagainya, hakikatnya orang itu gak lagi muji dokter. Hakikatnya orang-orang itu gak muji saya. Hakikatnya dokter itu gak muji saya. Tapi dokter memuji bagaimana Allah, bagaimana Tuhan menutup aib saya. Jadi saya ini kelihatan baik di mata dokter dan di mata netizen, itu karena aib saya ditutup aja sama Allah. Karena Tuhan bekerja di situ. Karena Tuhan bekerja. Coba Tuhan ini, Tuhan saya, Allah, tiba-tiba pengen menjatuhkan kamu, iya, maka itu akan satu terjadi. Satu aib kecil aja. Ceples. Langsung. Makanya ada satu perkataan ulama, andai kata setiap dosa yang saya lakukan itu menyisakan memiliki bau, memiliki aroma, setiap kali saya berdosa ada aroma, orang-orang semua lari dari saya. Makanya dokter ini muji saya, sebenarnya nggak muji saya. Gue sebenarnya bukan muji lo sih, nah, kan? Gue muji bokap nyokap lo sebenarnya. Yes. Bokap sama nyokap, pertama kali saya pakai bahasa bokap nyokap nih. Bokap nyokap itu parentingnya luar biasa sekali.
Ya menurut gue sih pendidikan bisa berhasil kayak gini, menurut gue ya karena bokap nyokap lo ya. Ya. Mereka itu Dok. Sampai lu tuh buta. Buta apaan? Buta, maksudnya itu buta pengen mencoba gitu kan. Kan Pengen. kalau misalnya kayak kita kan masih muda kayak gini kan anak gaul kan. Pengen lah nongkrong di mana Sama gitu. nongkrong, Dok. Minum lah, dugem. Lu pernah dugem nggak? Enggak. Gue ajak mau nggak? Enggak. Enggak penasaran juga. Ya kan makanya gue bilang kan. Berarti kan bonyok lu kan didik lu bagus banget. Sampai lu tuh buta kayak gitu. Anak-anak di luar sana bro. Banyak banget yang kayak, yuk kita pergi ke AIDS yuk. Ayo! Pergi kemana? AIDS misalnya, AIDS, CBD. Oh, ya, nggak tahu saya. Tapi Dok, itu tuh perannya tiga. Bagi saya yang bisa bikin orang tuh begitu tuh 3. Pertama ya Dok, bokap, nyokap, sama circle. Oh ada satu, ada banyak sebenarnya. Bokap, nyokap. Tapi dua-duanya harus bisa kasih contoh. Ya. Ya. Harus dua-duanya. Kalau nggak bisa kasih contoh, Ya. si anak enak. Iya, benar. Abi ngomong tapi dia sendiri kayak gini. Ya, abisnya tuh galak loh. Tapi saya nggak pernah, kan saya pernah bikin konten. Bokap atau nyokap itu nggak apa-apa galak. Galak aja gak masalah. Dengan catatan, jangan sampai lupa peran mereka sebagai orang tua. Abi saya tuh galak. Tapi saya sebagai anak selalu dihargai. Setiap kali pengen bangun rumah, saya diajak ngobrol. Nah ini kira-kira gimana? Bangun rumah ini gimana? Berapa meter? Dari SD diajak ngobrol begitu. Diajak diskusi A, diajak diskusi B, diajak buat ngobrol A, B, semua hal diobrolin. Jadi saya sebagai anak merasa diakui. Padahal Abi galak. Banyak orang-orang yang bilang ke Abi saya, kok bisa anak kamu kuat sama didikan kamu yang galak? Ya karena Abi saya walaupun galak, tetap tidak kehilangan perannya sebagai orang tua. Ada orang tua yang gak galak, tapi perannya sebagai orang tua hilang, anaknya dendam. Jadi kecewa ya? Jadi kecewa. Orang tua tuh... Makanya ada beberapa orang yang orang tuanya itu Habib, orang tuanya itu Kiai, anaknya malah murtad. Ya, banyak. Saking kecewa kan? Saking kecewa. Dan gak ada contoh dari orang tua. Kayak Anda itu tidak merepresentasikan dengan baik apa yang Anda ajarkan sendiri gitu kan. Dia kecewa. Ya. Dan dia menunjukkan dengan cara ya dia murtad atau dia keluar kayak gitu. Ya. Kayak di rumah ya misalnya, Abi saya nggak musik. Ini di rumah saya nggak ada musik. Anaknya suka nakal ini. Jadi nakal saya mungkin di situ. Masih dengar musik? Ya, cuman jarang sih. Jarang. Lu nggak ada yang naksir lu gitu kan, lu ganteng kan? Naksir? Nah. Entah ya. Saya naksir orang, oh iya. Sering. Cewek naksir lu? Ini kan idaman ini. Santri-santri nggak sih? Nggak tahu ya. Hah? Coba tanya ke netizen. Calon suami idaman. Kalau calon pacar idaman kagak. Cewek itu lebih seneng bad boy. Ya iya. Gini Dok, kan pernah ada wawancara di pinggir jalan. Kayak lebih suka cowok soleh apa bad boy gitu kan. Rata-rata cewek kan jawabnya bad boy. Terus kenapa mereka suka sama cewek bad boy? Karena mereka nganggep bahwa cowok bad boy itu bisa explore lebih banyak. Saya kasih tahu ya, cowok soleh itu cuman nggak kelihatan aja. Dapetin dulu nanti ya explore kemana-mana. Explore apa nih? Explore dalam berbagai macam hal. Apa? Jadi mungkin explore-nya itu setelah halal. Oh. Kalau cowok soleh itu explore-nya setelah halal baru digas. Okay. Karena gak semua cowok soleh itu culun. Ada cowok soleh yang berwibawa, tata krama luar biasa. Ya yang begitu. Tapi di belakangnya. Enggak, ini konteks yang soleh. Soleh beneran, bukan terlihat soleh. Iya. Kalau yang terlihat soleh kan banyak. Saya mungkin termasuk. Lu memang soleh atau terlihat soleh? Terlihat soleh. Terlihat soleh. Terlihat soleh. Aslinya masih kadang-kadang masih suka ini nggak sih? Sholat? Bolong? Nah. Enggak. Puasa?
Enggak. Enggak. Gila. Apa ya? Itu soalnya basic, Dok. Itu basic. Basic banget. Kalian malu-maluin gue basicnya gak beres. Itu basic soalnya. Sholat 5 waktu tuh basic. Kayak, kok ada orang Islam nggak sholat 5 waktu? Aneh itu, Dok. Mohon maaf aku ketawa. Pesan saya nih saya punya banyak ya teman-teman yang modelan cogil, cogil satria, atau yang pezina dan sebagainya, yang gay bahkan, yang bukan cuma sekedar gay sebagai rasa, tapi gay yang pacaran kemana-mana, zina sesama laki-laki di mana-mana. Setiap kali mereka minta nasihat ke saya bilang, sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, minimal sholatnya jangan dilupakan. Jadi, nggak bisa berhenti zina. Bukan berarti saya bilang zina itu boleh. Enggak, zina dosa. Mabok dosa. Cuman yang ini aja, yang satu itu aja. Yang apa? Yang sholat 5 waktu, itu jangan ditinggal. Supaya nanti yang lain pelan-pelan lah ya. Ya, pelan-pelan. Dan harapan untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan, itu lebih terbuka luas. Gitu. Jadi minimal sholatnya aja. Bahkan teman-teman saya ajarin gimana caranya sholat cepat. Yang sah. Kenapa? Biar mereka itu gak nganggap sholat itu beban. Jadi saya ajarin, ayo sholat, sini belajar sholat. Ya begitu. Ada gak sih orang yang malas berteman dengan lu kayak gitu karena lu sok benar gitu? Mungkin ya, tanpa saya sadari. Kalau yang ngomong belak-belakan nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kalau yang di belakang, wallahualam mungkin. Ya kan kita kan berada di lingkungan kita. Misalnya kalau kayak gue misalnya gue soleh, pasti gue seneng berteman dengan lo kan kayak gitu ya. Ayo kita saling ngingetin ya, kita sholat ya gitu. Tapi kalau orang yang risih kan pasti males ya pasti ya. Males deket-deket. Nanti kan di ngomongin Enggak, saya nggak pernah. Nggak pernah. Tiap kali ada orang yang, Dok, teman saya beragam loh, Dok. Saya pernah malam-malam jam 1, jam 2 malam tiba-tiba ditelepon. Teman saya, cowok, nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Habis ngelakuin dosa besar pertama kali, padahal sebelumnya cuma kadal-kadal doang. Hah? Gimana maksudnya? Aku sama cowokku, yang ngomong cowok. Kamu di mana? Lagi di hotel, ini sama-sama nyesel, sama-sama nangis. Berhubungan mereka. Ya teman saya dia begitu. Akhirnya saya bilang, yang pertama kali bisa kamu lakukan, pisah dulu dari hotel. Pisah dulu dari kamar itu, habis itu tenangkan diri, ayo istighfar, gini-gini dan sebagainya. Ya teman saya beragam, yang dari berbagai macam model-model pertemanan. Waktunya main ya main, waktunya serius ya serius. Ya liburan-liburan. Gitu. Pandangan lo kalau misalnya kayak anak muda kayak sekarang, kalau pandangan lo tentang poligami kayak gimana, Pak? Pandangan saya tentang poligami, sebenarnya pandangan saya nggak penting loh. Pandangan saya nggak penting. Akankah lo akan poligami kalau misalnya suatu hari nanti lo akan menikah? Saya nggak berani bilang enggak, nggak berani bilang iya. Karena berarti kan bisa jadi iya? Bisa jadi iya, karena usia saya masih 21 tahun, keputusan bisa berubah-berubah, dan bisa juga enggak. Jadi apa yang terjadi di masa depan? Di Islam itu, Dok, hakikatnya poligami itu untuk membatasi. Karena dulu di zaman Arab Jahiliyah, di Eropa dan sebagainya, di berbagai macam belahan-belahan dunia, raja atau orang-orang itu nikah unlimited. Unlimited. Bebas. Nikah sama 100 orang, 50 orang. Oh, banyak sejarah-sejarah. Tapi kan zaman sekuritas sudah berubah. Nah, akhirnya di masa Nabi Muhammad dibatasi. Karena kalau misal langsung dibilang hanya boleh satu, orang-orang Arab di zaman itu ya hancur-hancuran. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kalau nggak bisa adil harus satu. Dan ada penjelasan juga bahwa yang sunnah, kan sekarang banyak orang bilang bahwa poligami itu sunnah. Ya, tapi dalam kajian banyak ulama dalam fikih Hambali, dalam fikih Syafi'i dan sebagainya, sunnahnya itu justru satu. Karena saya bilang ke banyak orang, kalau pengen poligami bilang, saya pengen poligami, nggak usah bilang saya pengen poligami untuk sunnah Nabi dan sebagainya. Udah poligami aja monggo, tapi jangan pakai asas-asas yang kurang tepat. Oke. Nah, makanya untuk ada satu riwayat, Dok, di hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, orang kalau poligami terus dia gak adil sama istrinya, mungkin gak adil. Adil? Mungkin gak adil.
mungkin nggak adil. Mungkin tidak untuk adil. Sangat mungkin. Tidak mungkin. Secara rasa apa secara perbuatan? Dua-duanya tidak mungkin. Kalau perbuatan, Tidak mungkin. tidak mungkin kayak gimana? Gue tanya dengan lu. Lu siapa yang lebih sayang bokap lu atau nyokap lu? Lu bisa jawab di depan kamera ini. Lu bisa jawab dua-duanya. Masalahnya, Tapi lu tanya dalam diri hati lu sendiri. Untuk sayang dengan anak aja, untuk adil dengan anak aja, itu gue ngomong, itu hampir nggak mungkin. kalau Gue kasih contoh ya. Iya, Gue kasih contoh Iya. ya. Kalau misalnya lu kan belum punya anak, iya, ya. Tapi kan bokap nyokap lu hayalin bokap nyokap lu. iya. Bokap nyokap lu punya anak, satunya berprestasi, Iya. pinter. Wah, sholatnya luar biasa. Satunya lagi nakal, aut-autan. Iya. Yang mana yang lebih diperhatikan, lebih disayang? Nah, Menjadi suatu kewajaran bagi orang tua, ada rasa kebanggaan. Iya. Kita itu kan manusia. Iya. Orang tua ini walaupun apa kan, kita ini ada manusianya. Ya. Sayang, sayang. Kamu nggak usah ngomong, anakku aja. Semua aku sayang semua. Pasti, kita pasti sayang semua. Tapi ada rasa kebanggaan, ada rasa apa ya, pride ya kita ya, gitu ya. Nah, Keberhasilan. kalau di Islam, yang nggak bisa adil itu adalah hati. Kalau perbuatan bisa adil dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai ada salah satu di antara sekian banyak berusaha ya, suami ini berusaha, atau ayah kepada anak ini berusaha, agar jangan sampai ada salah satu di antara mereka yang iri. Salah satu contohnya adalah parenting orang tua saya. Saya ini dok, hitungannya paling nakal di antara saudara-saudara saya, paling bodoh ilmu agamanya dibandingkan saudara-saudara saya. Saudara saya yang pertama, itu hafal Quran usia 12 tahun. Saudara saya yang kedua, hafal Quran usia 11 tahun. Saudara yang ketiga, hafal Quran usia 10. Yang keempat, umur 13. Saya telat banget. Umur 16, 17. Jadi, dan ketika saya belum hafal di masa-masa itu, abi saya gak pernah sama sekali ngomong bandingin saya sama kakak. Gak pernah jadikan kakak saya sebagai tolak ukur terhadap saya. Bahkan kakak saya yang pertama dan kedua, itu kan usianya sama tuh. Usianya cuma beda 1 tahun. Which is kan bisa dibikin satu kelas. Tapi sama abi dipisah. Setelah saya tanya kenapa dipisah, biar mereka itu gak ada yang iri satu sama lain. Misalnya satu berprestasi, satu enggak. Kakak saya. Dan sering kali abi saya itu kayak tiba-tiba nelpon ke saya. Nak, kamu sakit hati kah sama saudara kamu? Jadi, saya merasakan keadilan itu dari orang tua. Tentu saja orang tua jauh lebih bangga kepada salah satu dari saudara-saudara saya. Tapi yang saya rasakan dari orang tua, gak pernah tuh alhamdulillah rasa ketidakadilan, rasa apa, saling menerima, saling apa. Nah, makanya di dalam Islam yang ditekankan adalah berusaha untuk berbuat adil. Ya. Andai kata ada orang berbuat zalim kepada salah satu istrinya misalnya, punya istri 2, kemudian dia lebih condong kepada salah satu istrinya dari sisi perbuatan. Itu kan persepsi. Bagi cowoknya dia ngerasa aku sudah adil. Makanya cowoknya, karena adil ini kan definisinya kan berbeda-beda, bro. Iya. Subjektif. Misalnya kayak gini ya, kayak lo misalnya dikasih duit jajan. Ya, kan kebutuhan lo kan berbeda dengan kakak lo kayak gitu. Nggak bisa dong kita ngomong adil semuanya dikasih 1 juta itu adil. Nah, itu makanya itu bukan adil. Yes. Makanya itulah yang diterapkan bagi, ini belum nikah, saya ngomongin poligami ini. Nah, itulah yang diterapkan di dalam Islam perihal poligami, bahwa berusaha berbuat adil, dan kamu gak boleh adil sampai kamu tahu ilmu tentang peradilan. Gak boleh. Di dalam Islam itu kalau sampai saya ragu, kira-kira nanti bisa adil apa enggak ya? Itu sudah haram bagi dia. Iya, tapi kan menjadi 2 mata pisau ya. Artinya di 1 mata pisau lagi ketika aku menginginkan itu, maka aku akan bilang aku bisa adil. Iya. Padahal ya kayak kata lo tadi kan, kita bisa mendefinisikan adil ini dalam 2 sisi. Subjektif. Iya, subjektif banget. Subjektif banget. Tergantung dari keinginan hati ujung-ujungnya. Makanya ada hal yang sangat kejam yang diucapkan sama Rasulullah, bukan kejam bahasanya, ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Kalau ada suami, kemudian dia gak adil terhadap salah satu istrinya dan sebagainya, dengan sesuatu hal yang sudah amat sangat terang menderang, jelas, yang semua orang mungkin sepakat ya, objektif, gak lagi dalam perspektif yang subjektif, itu dia akan dibangkitkan kelak di akhirat miring. Jadi bayangin aja,
di akhirat nanti dok, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya cerah, berbinar-binar dan sebagainya. Ada orang yang dia itu jalan pakai mukanya, jadi muka kebalik gitu badannya. Ada orang yang dia itu miring. Miring ini orang yang nggak adil itu. Makanya serem. Oke, jadi lebih bagus jangan mencoba ya sebenarnya ya. Siapa? Lebih bagus jangan mencoba. Kalau pernyataan banyak ulama, salah satunya di antara guru kami kemarin Syekh Mukhtar Jamil bilang hal yang serupa. Jangan. Kalau bisa satu aja. Oke. Gitu. 21 tahun bro, kenapa ke politik sekarang? Oh enggak, saya enggak ke politik. Cuman hanya menunjukkan keberpihakan saja. Gitu. Kenapa berpihaknya harus ke 03? 01. 01 ya, 01 Ya, ya. 01 ya. Gini, saya melakukan beberapa riset pribadi dari... Sama, kalau kita Ya. ngomong 01, 02, 03 Nah, semua itu. Islam. Makanya dok, saya kemarin sempat gak setuju terhadap hujatan-hujatan yang disampaikan kepada pendukung 02. Ini bilang gak riset. Ah. Nah, ada beberapa narasi-narasi yang di politik ini aneh banget. Misalnya, dokter kalau berani dukung 01 di TikTok dan dukung 02 di Twitter. Hancur dok. Iyalah, tapi kan aneh juga. Makanya hanya menunjukkan keberpihakan terus langsung hujatan dan sebagainya itu masuk kan. Ah. Nah, alasan kenapa saya kemudian memutuskan untuk memilih 01, memilih 01 nih, tentu saja semua punya pandangan masing-masing, semua punya hasil analisa masing-masing. Kalau saya dari beberapa perspektif, salah satunya divisi misinya 01 di bidang pendidikan misalnya, ada KIP Kuliah Plus, itu tuh fokusnya di masyarakat miskin dan menengah. Nah menengahnya ini yang bikin saya tertarik. Oke. Di fokus menengah dan sebagainya. Kemudian kalau di pertanian ada kontrak farming. Kemudian kalau di pendidikan pesantren, tiga-tiganya ada program khusus untuk pesantren. Kalau di program 01 ini ada pertukaran pelajar antar santri. Jadi nggak cuma orang-orang sekolah formal, tapi pertukaran pelajar luar negeri bagi para santri. Tapi di 02 setelah saya baca visi misinya, saya juga neliti loh visi misi 02. Itu ada revitalisasi poskes tren. Itu bagus banget. Saya ngarep program 02 yang ini, yang revitalisasi poskes tren, pusat kesehatan pesantren. Pos kesehatan pesantren apa-apa gitu. Jadi yang fokus buat misal ada santri-santri yang mungkin pingsan dan sebagainya, itu jadi akhirnya dibawa ke tempat itu. Saya berharap program itu dilanjutkan siapapun pemenangnya. Dan ada program-program lain yang bikin saya tertarik kemudian akhirnya ke... Artinya yang lo nilai itu programnya, bukan karena agama ya? Oh, agama masuk salah satu kriteria tentu saja. Kriteria pertama. Tapi kalau agama sama. Makanya itu, tiga-tiganya muslim kan? Iya. Ya sudah, tetap masuk kriteria, tapi bukan satu-satunya kriteria. Oke. Ya, salah satu kriteria. Atau lu dibayar untuk dukung 01? Nggak ada. Bahkan apa ya? Ada beberapa Tapi hal. kan banyak artis-artis yang dibayar. Ini penggiringan nih. Ya sudah, itu monggo mereka. Kata lo nggak boleh tanya yang itu. Gue kan nggak nanya yang itu. Gue tanya kan banyak artis yang katanya dibayar. Ya kan? Yang penting saya tidak. Oh, Alhamdulillah. Lagi pula saya selesai sampai situ. Saya udah gak bahas lagi ke depannya. Yang penting saya bikin satu video kemarin kan. Saya ngobrol, selesai. Udah, selesai sampai di situ. Pulangnya apapun yang terjadi, sudahlah. Saya gak mau bahas lebih. Kampanye juga kagak lo berarti? Enggak. Cuma memberikan dukungan saja? Menyatakan keberpihakan saja, iya. Menyatakan dukungan saja secara terbuka lah. Yang JIS kemarin, saya kan diundang. Saya gak hadir. Oh, oke. Cukup kata saya kemarin itu. Terus, apa lagi? Debat terakhir kan saya diundang juga. Saya gak hadir. Dengan alasan pribadi tentu aja. Cukup bagi saya, itu sudah cukup. Alasannya itu aja. Suka gue ya anak-anak muda kayak gini punya. Semoga banyak lah yang kayak gelo ya. Walaupun gue ngobrolnya sengaja sih, gue sengaja sih bilang kayak gitu sih. Harus lebih. Biar so asik aja sih. Tapi gue seneng yang banyak orang kayak lo. Enggak, jangan kayak saya dok. Takutnya dokter berharap orang kayak saya di belakang kamera lebih jelek. Bisa aja terjadi dok. Orang-orang sekarang. Lu pengennya kayak siapa coba? Panutan lo kalau anak muda zaman sekarang kayak siapa? Siapa? Kagak.
Panutan lo, anak muda. Farel itu artis yang otot. Bukan. Itu Farel Bramah. Farel ini yang dulu kesini. Oh, sorry. Ya. Terus gimana? Panutan lo. Panutan saya di Indonesia. Siapa ya? Udah tua itu. Aduh, siapa ya kalau di... Entahlah, Dok. Saya susah ngidolain orang. Susah. Rata-rata saya ambil kayak, misal ada satu tokoh, saya kagumi, saya ambil satu nilai positif dari dia. Jadi suka sama ini, saya ambil satu nilai positif dari dia. Ya udah, jadi role model saya banyak, tapi hanya dalam beberapa nilai-nilai yang mereka miliki saja. Dari dokter mungkin, dari banyak tempat, ya gitu. Tapi gue suka sih, mudah-mudahan nanti ke depan lo bisa banyak kasih inspirasi. Amin. Banyak anak-anak muda yang kayak lo. Yang lebih baik. Ya, minimal kayak lo lah, kayak gitu. Yang lebih baik. Tapi lo takut gak sih? Kadang-kadang ada yang gue takutin kayak gini ya. Ini pengalaman pribadi pengalaman pribadi ya. Ini kita ngobrol pengalaman santai, pribadi. Santai, aman-aman. Kalau kayak gue kan, gue kan nakal kan. Nakalnya maksudnya itu nggak baik banget lah, nggak baik banget kayak gitu kan. Masih ada nakal-nakalnya dalam hal apapun, mencontek, mencuri pernah, kayaknya ngomongin orang pernah, sering lah. Pokoknya banyak lah hal-hal kecil yang kayak gue lakukan yang menurut gue itu nggak baik kayak gitu kan. Clubbing atau minum dengan teman kayak gitu kan. Tapi kan hal-hal kayak gitu tuh membuat gue sekarang jadi lebih dewasa. Jadi kayak gue sekarang kalau ditanyain, yuk pergi kayak gini yuk. Enggak. Gue udah cicip semuanya. Gue udah selesai kayaknya. Umur gue kayak Denny Sumargo gue liat kayak gitu sih. Kayak sudah mencicipi semuanya. Jadi kayak sekarang tuh jadi lebih wise, jadi lebih bijaksana. Ini tuh gue pernah coba yang kayak gitu. Oh joget dengan cewek, selingkuh. Atau apa. Kan udah lewat zaman kita kayak gitu kan. Kalau kayak lo kan kayak belum pernah merasakan ekstasi dunia, kenikmatan dosa, kenikmatan dunia. Suatu hari lo pernah khawatir nggak? Umur lo misalnya 30-an nanti ya, kecicip satu kali, nggak sengaja nih kecicip satu kali nih. Khawatir banget, Dok. Dan akhirnya jadi biasanya brother. Biasanya lebih parah. Iya. Khawatir banget, Dok. Gak ada jaminan saya bertahan di atas jalan ini selamanya. Gak ada jaminan. Jangankan saya, Dok. Nabi Muhammad itu, Dok, salah satu doa yang selalu diucapin apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi loh, masih berdoa agar selalu stay di tempat yang benar. Berarti dia ngingetin dirinya terus ya? Iya, itu Nabi. Apalagi saya. Gak ada jaminan, Dok, bahwa saya masih Islam sampai 2 detik ke depan ini gak ada jaminan juga. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, tolong ini jalan saya jangan tetap lebih baik lagi, ya Allah, ya. Jalan saya lebih baik lagi. Dan saya sambil lalu usahain dengan beberapa cara, salah satunya adalah jaga circle. Circle itu, Dok, yang paling berpengaruh. Saya saya kalau udah kumpul sama circle yang aneh itu udah berubah, sikap saya langsung berubah. Dan langsung disadari sama beberapa kawan saya yang lain. Kamu kok begini sekarang? Benar. Kamu kok begini sekarang? Saya bilang, kenapa? Oh, gara-gara semalam habis nongkrong sama itu. Sekarang arah pembicaraan saya jadi gak baik. Jadi circle, ujung-ujungnya circle. Kalau circle-nya baik, tahu gimana caranya have fun, ya udah bisa. Ya, have fun saya, Dok, kemana? Ya jalan-jalan, kemana, healing, bikin konten. Mencari lingkungan yang baik ya, supaya kita jadi orang yang baik ya. Karena katanya tuh, kita itu adalah 7 dari 10 sahabat kita katanya. Ya. Makanya jangan... Gue banyak berteman dengan lu deh, biar gue ini agak bener. Thank you Sadam sudah datang ke sini. Ya, mudah-mudahan makin lancar, makin rezeki ya makin mengalir, makin soleh dan makin bisa membimbing banyak orang lain. Semoga. Amin. Cukup dengan